Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di perkuliahan pengendalian proses. Dan hari ini kita lanjutkan lagi materinya. Dan untuk minggu ini kita akan membahas materi pertemuan 7 dan pertemuan 8. Nah, untuk saat ini saya akan memberikan materi pertemuan 7 terlebih dahulu, yaitu tentang model proses dan perilaku dinamik. Untuk tujuan pembelajarannya, setelah menyelesaikan pertemuan ini, mahasiswa mampu memahami model proses untuk suatu sistem pengendalian beserta respon dinamiknya. Jadi sebagai pengantar, memahami operasi suatu proses kimia itu penting untuk menyusun sebuah model proses dinamik, di mana model tersebut biasanya digunakan untuk mendesain suatu proses, untuk menganalisis sistem safety, dan untuk pengendalian proses. Untuk desain proses, model proses dinamik itu dapat digunakan ketika mendesain peralatan proses kimia untuk mendapatkan laju produksi yang diinginkan. Misalnya, dalam sebuah reaktor batch, model ini bisa digunakan untuk memperkirakan seberapa besar volume reaktor yang diperlukan untuk bisa mendapatkan produk sesuai dengan laju yang kita harapkan. Kemudian untuk safety, dari sisi safety, model proses dinamik itu dapat digunakan untuk mendesain sistem safety. Seperti misalnya terjadi kegagalan pada suatu valve. Nah, dengan menggunakan model proses dinamik, kita bisa memperkirakan berapa lama yang dibutuhkan oleh valve tersebut sampai akhirnya bisa mencapai tekanan tertentu. Kemudian untuk pengendalian proses, feedback control system itu digunakan untuk menjaga variabel proses tetap pada nilai yang diinginkan. Ini yang sudah sering kita bahas sebelum-sebelumnya. Kemudian untuk mendesain sistem kontrol yang kompleks, misalnya yang terdiri dari banyak variabel input atau banyak variabel output, nah itu diperlukan suatu model proses. Jadi untuk model proses itu sendiri, secara definisi artinya adalah serangkaian persamaan yang memungkinkan kita untuk memprediksi perilaku dari suatu proses kimia. Jadi dengan adanya model pada suatu proses, kita bisa memprediksi, kita bisa memperkirakan bagaimana perilaku proses tersebut terhadap adanya perubahan input misalnya. Nah, model tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan perilaku proses dari suatu sistem kontrol yang sudah dibangun. Jadi ketika kita sudah menyusun suatu sistem kontrol, nah perilaku prosesnya bagaimana itu bisa kita perkirakan setelah kita menyusun model. Nah biasanya sebelum model tersebut diimplementasikan, biasanya dilakukan simulasi terlebih dahulu. Kemudian di sini berbicara tentang model proses, kita harus ketahui dulu ada satu istilah yang namanya adalah proses gain, di mana proses gain itu adalah sensitivitas output proses terhadap manipulated input. Atau dengan kata lain, proses gain ini merupakan rasio antara perubahan yang terjadi pada output proses terhadap perubahan yang terjadi pada input suatu proses. Sekarang kita lihat contohnya. Di sini, ini masih saya gunakan contoh di pertemuan yang lalu, di pertemuan minggu lalu. Jadi di sini ada suatu proses di mana ini adalah sebuah tangki yang di bagian inputnya ada aliran masuk dan di bagian outputnya juga ada aliran keluar. Nah, untuk menyusun suatu model untuk mengendalikan proses ini, kita harus ketahui terlebih dahulu si proses gain ini. Jadi sekarang kita mulai dari analisis, kalau misalnya laju alir itu ditambahkan, itu akan meningkatkan atau menurunkan level cairan dalam tangki. Jadi itu pertanyaan awal yang
muncul sebagai analisis pertama sebelum kita membuat suatu model untuk sistem pengendalian. Nah, sekarang ada 2 kasus. Kalau misalnya dilakukan penambahan laju alir cairan yang masuk, maka dia akan meningkatkan level cairan. Nah, kasus yang seperti ini namanya adalah positive gain. Untuk sebaliknya, apabila kita menambahkan laju alir cairan keluar, maka otomatis tinggi cairan di dalam tangki ini kan akan turun. Itu karena dia berbanding terbalik antara perubahan manipulatif variabel dengan perubahan variabel prosesnya, maka disebut sebagai negatif gain. Nah, positif dan negatif gain ini merupakan proses gain yang sudah saya sampaikan definisinya tadi di sini. Nah, untuk proses gain itu sendiri nanti mungkin lebih dalamnya, lebih lanjutnya akan dibahas di pertemuan yang berikut-berikutnya. Sekarang kita berbicara tentang model proses itu sendiri. Jadi model proses itu, di dalam model proses, kita tuh tujuannya itu adalah untuk mengembangkan suatu model yang menghubungkan variabel input, di mana variabel inputnya ini bisa berupa manipulated variable, bisa juga disturbance, yang menghubungkan variabel input dengan variabel output yang ingin kita atur. Jadi ketika kita menyusun suatu model dari suatu proses, itu kita ingin mendapatkan persamaan yang bisa menghubungkan antara variabel input dengan variabel output yang ingin kita atur. Lalu sebuah single proses itu bisa memiliki persamaan model dan variabel yang berbeda-beda. Jadi maksudnya di sini adalah proses yang berbeda-beda itu akan memiliki persamaan model dan variabel yang berbeda, tergantung pada asumsi dan objektif yang digunakan ketika kita menyusun model. Jadi biasanya ketika kita menyusun model itu, seringkali dilakukan pengambilan asumsi dengan tujuan untuk menyederhanakan persamaan sehingga bisa lebih mudah diselesaikan. Nah, kemudian model proses di sini yang akan kita bahas itu kita kenal sebagai LAM parameter sistem model. Jadi, LAM parameter sistem model ini merupakan suatu model yang bentuknya berupa persamaan diferensial ordiner atau ODE dengan initial value. Jadi, initial value di sini adalah nilai pada kondisi awal suatu proses. Selanjutnya untuk model di sini ada beberapa istilah, ada beberapa variabel yang harus kita ketahui juga. Di antaranya ada state variable, ada input variable, ada parameter, dan juga ada output variable. State variable itu adalah variabel yang muncul dalam bentuk turunan atau derivatif dari model persamaan diferensial ordiner. Jadi di sini mungkin lebih jelasnya nanti coba kita sambil lihat pada persamaan dalam suatu persoalan. Nanti saya akan tunjukkan mana yang menjadi state variabelnya. Nah, state variabel ini biasa disebut juga sebagai variabel keadaan. Kemudian variabel yang kedua itu adalah input variabel. Input variabel ini merupakan variabel yang harus ditentukan sebelum suatu persoalan dapat diselesaikan atau suatu proses dioperasikan. Jadi untuk input variabel ini kurang lebih tidak jauh berbeda dengan definisi yang sudah pernah saya sampaikan sebelumnya. Selanjutnya ada parameter. Parameter itu merupakan nilai dari sifat fisik atau kimia yang harus ditentukan atau diketahui supaya persoalan dapat diselesaikan secara matematis. Nah, parameter ini contohnya misalnya densitas, seperti itu. Jadi merupakan nilai dari properties fisik atau kimia. Dan yang terakhir ada output variable. Output variable itu merupakan state variable yang diukur, khususnya untuk tujuan pengendalian. Nah, jadi output variable ini kurang lebih juga pengertiannya sama dengan suatu variabel yang ingin kita kendalikan. Sekarang kita lihat untuk contohnya. Jadi di sini saya akan berikan
sebuah contoh yang menggambarkan bagaimana sih suatu model itu diciptakan dari suatu proses. Jadi misalnya di sini ada di gambar satu ini ada ilustrasi proses produksi etilen glikol di dalam reaktor. Untuk lebih jelasnya ada di sini. Jadi di sini ada etilen oksida atau A misalnya direaksikan dengan air, atau B di dalam sebuah reaktor alir tangki berpengaduk atau CSTR sehingga menghasilkan etilen glikol yaitu P. Kemudian di sini disebutkan asumsikan bahwa CSTR dijaga pada temperatur konstan dan air yang digunakan itu dalam jumlah berlebih. Kemudian di sini diketahui persamaan stoikiometrinya A ditambah B menjadi P. A di sini tadi adalah etilen oksida, B di sini adalah air, dan P di sini adalah etilen glikol sebagai produk. Kemudian dari ilustrasi ini ingin disusun sebuah model untuk menentukan konsentrasi masing-masing komponen sebagai fungsi waktu. Jadi maksudnya di sini adalah kita ingin tahu bagaimana sih pengaruh waktu terhadap konsentrasi masing-masing komponen. Jadi di sini kan ada komponen etilen oksida, air, dan etilen glikol. Jadi ingin dibuat suatu model yang dimana dengan model tersebut itu kita bisa memperkirakan besarnya konsentrasi masing-masing komponen ini seiring berjalannya waktu, kurang lebih seperti itu. Sebelum masuk ke dalam pembahasannya, di sini saya akan sampaikan dulu bahwa pada gambar 1 ini ada aliran umpan yang dilambangkan dengan F1, FI. FI di sini itu adalah laju alir volumetrik. Ya, laju alir volumetrik di bagian input atau umpan. Kemudian di sini ada CAI. C ini adalah konsentrasi molar dalam satuan mol per volume untuk komponen A atau untuk etilen oksida sebagai umpan. Kemudian di keluaran proses ada F juga, ini laju alir volumetrik keseluruhan ya produknya. Kemudian ini CA, CB, dan CP adalah konsentrasi molar masing-masing komponen. Untuk CA itu adalah konsentrasi molarnya etilen oksida, CB adalah konsentrasinya air, dan CP adalah konsentrasinya etilen glikol. Nah, di sini saya berikan step by step-nya bagaimana caranya menyusun suatu model dari persoalan yang tadi. Tapi mungkin saya tidak akan menjelaskan terlalu detail karena saya rasa ini materinya dibahas lebih dalam di mata kuliah matematika teknik kimia. Jadi di sini mungkin saya sekilas aja. Jadi untuk menyusun model itu biasanya pertama-tama kita harus tahu bagaimana neraca massa overall-nya. Neraca massa overall itu persamaan umumnya adalah laju perubahan massa di dalam reaktor sama dengan laju alir massa yang masuk reaktor dikurang laju alir massa yang keluar reaktor. Jadi di sini kita berbicara tentang massa. Jadi kalau misalnya kita bayangkan di dalam reaktor itu kan terjadi perubahan massa atau akumulasi perubahan massa seiring dengan berjalannya waktu. Nah, untuk mendapatkan nilai akumulasi tersebut dirumuskan dengan ini. Laju alir massa yang masuk dikurang laju alir massa yang keluar. Nah, dengan kata lain ini biasa kita sebut dengan ini biasanya dianggap sebagai akumulasi, kemudian yang ini input, dan yang ini adalah output. Persamaan ini tentunya sudah umum dalam penyusunan neraca massa. Jadi di sini saya tidak akan menjelaskan terlalu detail. Nah, kemudian di sini ada D, V, Rho per DT. Jadi kalau misalnya kita perhatikan, di sini
V ini satuannya adalah ini kan volume. Volume kalau rho itu adalah massa per volume. Jadi satuan akhir dari dV rho per dt ini adalah massa per waktu. Nah, kemudian di ruas kanan kita juga harus bisa mendapatkan satuan yang sama dengan ruas kiri, yaitu massa per waktu. Jadi di sini karena tadi kan pada gambar, kita kembali lagi, pada gambar di sini kan ada laju alir umpan yang masuk, di mana ini satuannya adalah volume per waktu. Yang kita inginkan kan adalah massa per waktu, jadi harus dikalikan dengan rho, ini untuk yang input, dan ini F dikali rho untuk yang output. Nah, kemudian di sini kita, dari persamaan pertama ini, kita punya parameter yang namanya densitas. Jadi densitas di sini, atau rho, ini termasuk dalam parameter. Di mana densitas ini diasumsikan nilainya konstan untuk yang baik itu pada aliran masuk maupun pada aliran keluar, itu nilainya konstan. Jadi ini bisa dicoret, dihilangkan semua di ruas kiri dan di ruas kiri dan ruas kanan bisa dicoret sehingga diperoleh persamaan dua seperti ini. Jadi persamaan dua seperti ini adalah persamaan neraca massa overall-nya. Kemudian langkah kedua setelah kita menentukan persamaan dari neraca massa overall, kita lihat neraca massa masing-masing komponennya. Perlu kita ingat bahwa tadi ada 3 komponen di dalam reaksi yang sudah saya sampaikan tadi, kan ada etilen oksida, ada air, dan ada etilen glikol. Nah, di sini hanya ada 2 persamaan, yaitu hanya ada Ca dan Cp. Berarti kan hanya ada etilen oksida dan etilen glikol. Kenapa tidak ada air di sini? Tadi kan ada pernyataan pada soal bahwa diasumsikan air yang digunakan itu dalam jumlah berlebih. Sehingga karena air jumlahnya berlebih, maka konsentrasinya itu tidak berubah secara signifikan. Karena itu di sini kita tidak menuliskan persamaan perubahan konsentrasi air. Nah, di sini untuk yang pertama, persamaan 3 ini adalah neraca massa komponen untuk etilen oksida. Jadi di sini persamaannya adalah perubahan volume dikali konsentrasi molar. Tadi kalau kita lihat konsentrasi molar itu satuannya apa? Mol per volume. Berarti di sini mol per volume dikalikan dengan volume, hasilnya mol per waktu. Jadi ini di ruas kiri satuannya adalah mol per waktu, sehingga di ruas kanan juga satuannya harus mol per waktu. Nah, kemudian di sini ada V dikali RA. Ini menunjukkan bahwa adanya penambahan yang terjadi di dalam reaktor karena terjadi reaksi di dalamnya. Nah, tinggal nanti yang membedakan adalah RA dan RP-nya itu persamaannya beda, nanti bisa dilihat di sini. Di mana untuk RA itu persamaan adalah minus K kali Ca. Kenapa dia nilainya minus? Karena A di sini atau etilen oksida di sini itu merupakan reaktan yang dimana nanti lama-kelamaan kan jumlahnya akan berkurang. Jadi ini tandanya minus di sini. Tanda minus. Kemudian ini untuk persamaan 4 ini adalah persamaan neraca massa untuk komponen etilen glikol sebagai produk. Nah, di sini yang membedakan juga, tadi kan di persamaan 3 ada Fi dikali Cai, sementara di sini tidak ada. Kenapa? Karena pada bagian input itu belum ada etilen glikol yang masuk, karena kan etilen glikol itu hanya ada di arus keluaran. Jadinya ini arus keluarannya etilen glikol ini nyatakan dengan minus F dikali Cp. Kemudian di sini ada V dikali Rp ini penambahan akibat adanya reaksi. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya antara persamaan untuk mencari RA dan RP itu K dikali Ca. Dia tidak ada minusnya karena RP ini kan merupakan produk. Jadi, seiring dengan berjalannya waktu,
maka etilen glikola itu konsentrasi etilen glikola itu akan bertambah. Kemudian di sini dari persamaan 3 yang bagian bawah kirinya ini kita jabarkan, diperoleh persamaan 5 seperti ini. Nah, selanjutnya persamaan 2, 3, dan 5 dikombinasi sehingga diperoleh persamaan akhir 6 dan 7. Nah, dari sini sebenarnya yang ingin saya tekankan adalah dari penyusunan model tersebut, kita dapatkan model utama yaitu yang saya beri kotak merah ini, yaitu persamaan 2. Persamaan 2 ini sebagai persamaan neraca massa overall, kemudian persamaan 6 dan persamaan 7, di mana persamaan 6 ini adalah persamaan yang menunjukkan perubahan konsentrasi etilen oksida terhadap waktu. Sementara persamaan 7 ini merupakan persamaan yang menunjukkan perubahan konsentrasi etilen glikol terhadap waktu. Nah, jadi dari penyusunan itu kita dapatkan 3 model ya, 3 persamaan diferensial ordiner. Nah, ini terus saya berikan penjelasannya singkat di sini. Model untuk persoalan ini terdiri dari 3 persamaan diferensial, yaitu yang tadi persamaan 2, 6, dan 7. Jadi kalau misalnya kita lihat lagi, misalnya di persamaan 2 tadi ya, kita sudah dapatkan persamaan ini. Ini tuh menunjukkan dV per dt itu adalah perubahan volume cairan di dalam reaktor tersebut seiring dengan berjalannya waktu. Nah, kalau yang persamaan 6, ini bisa kita gunakan untuk memperkirakan atau memprediksi besar konsentrasi etilen oksida seiring berjalannya waktu, dan ini untuk konsentrasi etilen glikolnya. Nah, jadi kalau misalnya untuk pengendalian proses ini, biasanya kita tidak diminta untuk menyusun step by step untuk menyusun model, tapi biasanya sudah diberikan model akhirnya yang harus dianalisis lebih lanjut. Nah, kemudian tadi saya sudah menyampaikan bahwa state variabel itu adalah variabel yang bentuknya itu berupa turunan, ya kan? Nah, jadi turunan itu kan biasanya seperti ini, dV per dt ini disebut dengan turunan pertama. Kemudian di sini juga dCA per dt itu turunan pertama dan dCP per dt juga turunan pertama. Jadi untuk set variabelnya itu adalah V, CA, dan CP. Kemudian untuk menyelesaikan persamaan-persamaan tersebut, kita harus menentukan initial condition. Jadi initial condition itu di sini saya tuliskan V dalam kurung O, CA dalam kurung O, dan CP dalam kurung O. Ini maksudnya adalah volume pada kondisi mula-mula. Sama halnya juga dengan CA. Ini jadi konsentrasi etilen oksida pada kondisi awal, dan ini adalah konsentrasi etilen glikol pada kondisi awal. Jadi sebelum terjadinya reaksi, itu adalah pengertian dari initial condition. Kemudian selain itu, kita juga harus menentukan variabel inputnya, itu nilai-nilainya berapa aja sebagai fungsi waktu, dan juga parameternya. Nah, di sini parameter tadi selain densitas, termasuk juga K. Jadi K di sini ini merupakan konstanta laju reaksi, ini juga termasuk dalam parameter. Nah, kemudian di sini saya sampaikan bahwa simplifying assumption dilakukan untuk mengurangi jumlah persamaan diferensial. Jadi misalnya seperti dalam kasus ini ya, kita mempunyai 3 persamaan diferensial, di mana terkadang penyederhanaan dengan mengambil beberapa asumsi itu diperlukan dan bisa dilakukan supaya jumlah persamaan diferensialnya itu tidak terlalu banyak. Seperti misalnya kita bisa menyederhanakan dari persamaan 2 ini. Persamaan 2 ini bisa kita sederhanakan dengan mengasumsikan bahwa tidak ada perubahan volume terhadap waktu, atau dengan kata lain bisa disebut sebagai steady state. Nah, itu juga
merupakan suatu asumsi yang memudahkan kita, sehingga nanti persamaannya akan lebih sederhana dan akan lebih mudah diselesaikan. Nah, selanjutnya setelah kita berbicara tentang model proses, sekarang kita ingin sedikit lihat bagaimana sih respon dinamiknya dari model yang sudah kita peroleh tadi. Jadi setelah kita mendapatkan suatu model untuk proses, kita bisa memperkirakan, kita bisa melihat bagaimana sih respon proses tersebut apabila terjadi perubahan input, misalnya bagaimana nanti outputnya, dan seberapa besar pengaruh perubahan input terhadap output prosesnya. Jadi pada contoh satu tadi, strategi pengendaliannya itu adalah menjaga konsentrasi etilen glikol di dalam reaktor dengan cara memanipulasi laju alir umpannya. Nah, kemudian untuk mendesain controller, kita perlu memahami respon dinamik antara perubahan input dan output prosesnya. Jadi kita harus tahu bagaimana responnya itu, bagaimana respon suatu proses ketika terjadi perubahan input. Nah, di sini di gambar 2, kita bisa lihat, di sini keterangannya adalah respon konsentrasi etilen oksida dan etilen glikol terhadap perubahan space velocity sebesar 5%. Jadi space velocity ini adalah F per V, di mana tadi F itu kan adalah laju alir volumetrik dan V-nya itu adalah volume. Nah, jadi space velocity yang pada awalnya ini diketahui datanya adalah 0,0778 sampai 0,0817. Ini adalah kondisi awalnya. Kemudian dilakukan perubahan space velocity tersebut, yaitu peningkatan sebesar 5%. Nah, dua grafik ini menunjukkan respon konsentrasi si etilen oksida dan etilen glikol terhadap perubahan space velocity tersebut. Nah, untuk gambar yang di sebelah kiri, ini menunjukkan hubungan antara waktu reaksi dengan konsentrasi EO. EO di sini adalah etilen oksida yang merupakan reaktan tadi ya. Nah, kemudian untuk yang gambar di sebelah kanan, ini merupakan grafik yang menunjukkan hubungan antara waktu dengan konsentrasi etilen glikol sebagai produk. Jadi di sini bisa kita lihat, nah ada titik 0. Nah, ketika dilakukan perubahan, itu kan mulai terjadi responnya itu bisa kita lihat dimulai dari titik 0, dari waktu 0. Nah, sebelum 0 itu, sebelum waktunya sama dengan 0, dan di sini dinyatakan dengan minus 1, ini adalah kondisi normalnya. Kemudian ketika T sama dengan 0, dilakukan perubahan sampai akhirnya menghasilkan suatu respon. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa dengan adanya peningkatan space velocity, itu mengurangi konversi etilen oksida menjadi etilen glikol. Karena di sini bisa kita lihat bahwa seiring dengan berjalannya waktu, konsentrasi etilen oksidanya itu malah semakin meningkat. Artinya kan etilen oksidanya ini tidak banyak yang terkonversi menjadi etilen glikol. Kemudian dari grafik ini juga, kemudian kita lihat juga di grafik yang sebelah kanan. Ini kan grafik etilen glikol sebagai produk. Jadi ketika tadi dilakukan perubahan berupa peningkatan space velocity, mulai dari titik 0 ini, konsentrasi etilen glikol yang merupakan produk tadi menurun. Itu artinya kan konversinya lebih kecil kan dengan adanya peningkatan space velocity. Kemudian dari grafik ini juga kita bisa lihat bahwa setelah waktu reaksi berjalan 10 menit, ini kita baru bisa mendapatkan kondisi steady state yang baru. Jadi di sini kita bisa lihat ini kecenderungannya kan melengkung ke atas sampai akhirnya setelah 10 menit ini mulai menunjukkan kecenderungan yang lurus, di mana garis yang lurus ini menunjukkan bahwa kondisi steady state itu mulai tercapai lagi seperti yang di kondisi awal ini sebelum diberikan perubahan. Di sini juga sama, kecenderungan yang menurun ini bisa dilihat bahwa setelah 10 menit ini
bisa diperkirakan bahwa mulai terjadi kondisi steady state yang baru. Nah, untuk materi pertemuan 7 ini saya rasa cukup sampai situ dulu. Kalau misalnya ada yang belum dipahami, mau ditanyakan, silahkan disampaikan dalam forum diskusi. Kemudian nanti untuk yang berikutnya, mungkin masih kelanjutan dari materi-materi yang ini dan juga materi yang lalu, jadi mohon diikuti terus. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.